Shalom saudara, bertemu lagi dengan saya Bram Sianto di sini. Kita sekarang bertemu di uji doktrin nomor 8. Edisi nomor 8 ini masih lanjutan dari jeritan Yesus di tiang salib yang memanggil Allah tapi disangkal oleh Allah. Di sini kita mau bicara topik kehendak Bapa atau kehendak Allah. Kita baca dulu ayatnya. Bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Seorang rekan berkata begini, yang ditolak di Matius 7:21 adalah yang tidak melakukan kehendak Bapa. Itulah sebabnya kamu harus mengerti dan percaya bahwa Allah itu dan Yesus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi, itu tidak sama. Allah dan Yesus memang dua Allah. Satu Allah Bapa, satu Allah Putra. Satu yang memberi perintah, yaitu Allah. Satu lagi Yesus, yaitu anak dari Allah yang kepadanya kita harus datang untuk memohon keselamatan. Jadi karena mungkin itulah pertanyaan Anda juga. Memang benar ada dua Allah, tiga bersama Roh Kudus. Maka untuk menolong Anda memahaminya, di sini saya ajukan pertanyaan. Dalam mengatakan ini tentu saya juga mengerti kemungkinan-kemungkinan yang Anda mengerti. Karena kita semua mendapat pengajaran yang sama bahwa Allah kan dua pribadi. Ya, jadi tentu pengajaran demikian saya juga pahami. Tapi saya ingin memberikan satu premis yang baru kepada Anda untuk pahami. Karena premis yang selama ini yang Anda dengar dari banyak orang selalu mengatakan bahwa tidak mungkin membicarakan Alkitab itu tanpa Allah Tritunggal. Seluruh Alkitab itu bicara Allah Tritunggal. Ya, itu premis yang mereka katakan dalam membenarkan doktrin Allah Tritunggal. Nah, di sini saya mau berikan kepada Anda sebuah pembanding begini. Tidak mungkin kita beriman kepada Allah yang benar tanpa menyadari bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Hanya ada satu Allah dan satu-satunya Allah tanpa ada Allah yang lain. Tidak mungkin kita membicarakan Allah yang monoteistik tanpa berpegang kepada Taurat yang berkata jangan ada Allah lain bagimu selain aku, YHWH. Hanya ada satu. Itu tertulis di hukumnya. Jadi sebenarnya sementara sebagian besar orang mengerahkan energi pikirannya untuk membuktikan Allah itu tiga. Saya di sini menginjil kepada Anda untuk mengatakan bahwa Allah itu hanya satu. Dan tidak ada Allah kedua, Allah ketiga, atau pribadi kedua, pribadi ketiga. Memang ada konotasinya, tetapi hukumnya sudah jelas mengatakan jangan ada Allah lain. Jadi saya bekerja untuk menunjukkan kepada orang bahwa hanya ada satu Allah, sementara mereka bekerja untuk membuktikan bahwa ada tiga pribadi Allah. Ini dua Injil yang berbeda. Oke, jadi kita mari lihat di sini. Untuk memahami ini, saya ajukan pertanyaan kepada Anda. Bagaimana bila saya katakan bahwa kebanyakan Kristen tidak sadar Allah yang berkehendak itu ialah Yesus? Pernah nggak terpikir oleh Anda bahwa Allah yang berkehendak itu adalah Yesus? Dan itulah sebabnya dia meminta kita datang kepadanya. Saya terangkan begini ya. Sebenarnya Allah yang belum menyatakan diri itu adalah Yesus. Itulah sebab dia mau kita datang kepada Yesus, kepada dirinya. Saat dia sebagai Allah yang tidak terlihat nih, ya tentu tidak mungkin dia suruh kita datang kepadanya.
Tapi sebenarnya secara teologis, dengan tingkat akurasi yang sama dengan matematika, datang kepada Yesus itu sebenarnya sama dengan datang kepada Allah yang memberi perintah itu. Jadi yang memberi perintah itu adalah Yesus sendiri dalam kapasitasnya sebagai Allah yang belum terlihat, yang belum menyatakan diri. Mari saya tunjukkan kepada Anda melalui diagram ini. Ya, kita masih dalam membuktikan hasil akhirnya Yesus adalah Allah yang tunggal. Sebenarnya kehendak Allah yang utama adalah Aku YHWH Allahmu, jangan ada Allah lain bagimu selain Aku. Jadi jika kita bicara perintah Allah atau kehendak Allah, sebenarnya inilah kehendak Allah atau perintah Allah yang paling utama. Dengan demikian, kehendak Allah yang meminta kita datang kepada Yesus, berarti sama dengan kehendak Yesus menjadikan dirinya satu-satunya Allah tanpa ada Allah lain selain Yesus. Ini diagramnya. Jadi kalau misalnya kita buat dalam satu substitusi, Aku YHWH Allahmu, jangan ada Allah lain bagimu selain Aku, ini A. Perintah Allah ini B, karena A dengan B ini sebenarnya sama. Perintah Allah adalah ini adalah perintah Allah. Jadi kalau A sama dengan B, B sama dengan C, karena perintah Allah sama dengan kehendak Allah adalah sama dengan perintah Allah. Kehendak Allah adalah D, yaitu datang kepada Yesus. Berarti sebenarnya kalau A sama dengan B, B sama dengan C, D ini sama dengan A. Jadi datang kepada Yesus sebenarnya tentang Akulah Yesus Allahmu, jangan ada Allah lain bagimu selain Aku. Clean and clear, sebenarnya ini mengatakan bahwa si Aku itu adalah Yesus, itulah sebabnya kita disuruh datang kepada Yesus. Ini teologi sola scriptura, 100% berdasarkan apa yang tertulis. Anda tidak perlu menafsirkan sini. Ini dia. Sekarang kembali saya bawa Anda kepada diagram. Ya, ini clean and clear, Yesus itu Allah yang tunggal. Tapi kita akan perdalam lagi dengan melihat yang ini. Dalam penghakiman yang ditulis di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tergantung manusia di tiang salib, menjerit memanggil Bapa, Allahku, Allahku, Bapakku, Bapakku, kenapa aku disangkal? Sudah dinubuatkan sebelumnya bahwa kita akan menjerit. Manusia telah dinubuatkan akan menjerit, memanggil Bapa, memanggil Allah, tetapi manusia yang menjerit itu akan disangkal oleh Allah. Di saat penghakiman itu terjadi, Yesus adalah hakimnya. Ini Yesus. Di satu sisi yang lain kita sudah tahu bahwa Allah alias Bapa adalah hakim seluruh manusia. Hakim seluruh bumi, langit dan bumi itu. Yang berdiri di hadapan kita adalah Yesus. Berarti Allah atau Bapa adalah Yesus. Manusia itu adalah kita, saya dan Anda. Jadi kalau Anda bertanya di manakah Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah? Jawabnya di sini. Di penghakiman itulah dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Saat Anda menjerit memanggil Bapa, Bapa tidak datang. Disitulah Yesus sedang memberitahu bahwa
Allah bukan pribadi. Allah tidak bisa bicara. Allah tidak bisa nyahut alias bisu. Allah itu bukan pribadi, bukan person. Bapa dipanggil Yesus tapi tidak datang. Dalam pengertian ini, Bapa dipanggil oleh manusia tapi tidak datang. Allah dipanggil oleh manusia tapi tidak datang. Itu adalah satu coded message yang menjelaskan kepada kita. Dan Yesus sendiri yang menerangkan, karena saat itu Yesus yang berada di sini. Yesus menerangkan kepada kita bahwa tidak ada Allah, tidak ada Bapa. Pilihannya hanya sisa satu. Anda mau apakah kita mau menjadikan Yesus sebagai Allah atau menolak? Kalau kita menolak, ya pasti kita ditolak Yesus. Di titik ini ada dua hal yang harus kita mengerti. Kembali saya ingatkan kata Yohanes begini. Hei, bila engkau sangkal anak manusia bernama Yesus ini sebagai Bapa, maka engkau tidak punya Bapa. Lalu saya bawa juga untuk mengingatkan Anda kepada ucapan Yesus ini. Bila engkau sangkal aku di hadapan manusia, maka aku akan sangkal engkau di hadapan malaikat. Ini malaikat tentu nanti penghakiman ini. Penghakiman akan muncul, penuntut akan muncul di situ juga Musa. Anda boleh baca itu peringatan-peringatan itu di Matius 10 ayat 33, Lukas 12 ayat 9, dan 1 Yohanes 2 ayat 23. Oke, sampai di sini 100%. Oke, sampai di sini 100% Yesus itu Allah yang tunggal. Tidak ada basa-basinya. Yesus sendiri sudah menyatakannya di tiang salib. Pilihannya tinggal tergantung kita. Oke,